Tuchel ternyata nggak minat latih MU. Legenda Liverpool jatuh sakit. West Ham masih berusaha datangkan Gareth Bale. Cazorla bakal balik ke Arsenal. Legenda MU puji STY dan Timnas Indonesia. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Jelang berangkat ke Euro 2024, Timnas Italia meraih hasil positif saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Skuad asuhan Luciano Spalletti menang tipis 1-0. Dilansir Football, gol sematawayang Gli Azzurri lahir dari tendangan voli Davide Fratesi. Menurut Spalletti, meski hanya kemenangan tipis, tetap patut diapresiasi. Spalletti menganggap permainan timnya telah berada di level yang stabil. Mereka siap dan lebih percaya diri menatap Euro 2024. Di pertandingan lain, Prancis justru ditahan imbang Kanada dengan skor 0-0. Skuad racikan Didier Deschamps dibuat frustasi menghadapi Kanada yang cemerlang di bawah asuhan Jesse Marsch. Kanada benar-benar bisa mengimbangi Prancis. Bahkan menurut Footmob, statistik penguasaan bola dan jumlah operan kedua tim berimbang. Penguasaan bola Kanada di angka 49% dengan berhasil mencatatkan 513 kali umpan. Hanya selisih 8 operan dari Les Bleus. Itu menandakan bahwa Kanada berani mengambil inisiatif untuk menguasai bola. Di laga yang berakhir dengan hasil kurang memuaskan itu, Didier Deschamps baru memainkan Kylian Mbappe di babak kedua. Keputusan ini ternyata bukan karena ingin menghemat tenaga sang pemain, melainkan Mbappe sedang diganggu cedera punggung. Dilansir Football Espanya, cedera itu didapat saat Prancis menghadapi Luxembourg pekan lalu. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa Mbappe akan absen di pertandingan awal Prancis di Euro 2024. Deschamps telah mengonfirmasi bahwa cedera itu tak begitu parah, tapi belum ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Sementara itu di Liga Inggris, Thomas Tuchel jadi nama pelatih yang paling santer, dikabarkan bakal menggantikan Erik ten Hag di kursi kepelatihan Manchester United. Namun pelatih asal Jerman itu justru menampik kabar tersebut. Seperti yang diwartakan oleh The Sun, Tuchel ternyata tak begitu minat untuk melatih United. Sikap itu muncul justru setelah melakoni pembicaraan dengan Ineos. Tuchel merasa permasalahan di Manchester cukup kompleks di saat dirinya sudah merasa lelah dengan drama. Bahkan dari itu, dirinya lebih memilih untuk rehat sejenak dari sepak bola. Dilansir Mirror, Aston Villa akhirnya buka suara tentang harga dari salah satu pemainnya, Douglas Luiz. Manajemen klub telah memasang harga di angka 50 juta pound bagi setiap klub yang berminat pada jasa pemain berpaspor Brasil itu. Kabarnya Arsenal jadi yang terdepan untuk mendapatkan Luiz. Mendengar angka segitu, meriam London dikabarkan tak akan mundur. Mereka siap mengeluarkan dana besar untuk memperkuat lini tengah musim depan. Douglas Luiz kabarnya bukan satu-satunya gelandang yang akan didatangkan Arsenal musim panas ini. Cut Offset mengabarkan bahwa Mikel Arteta tertarik dengan salah satu pemain Real Madrid, Brahim Diaz. Pihak Arsenal melihat kemungkinan bahwa Diaz akan mengalami penurunan menit bermain setelah Kylian Mbappe mendarat di Madrid. Situasi itu akan dimanfaatkan Arsenal untuk menggoda sang pemain. Pasalnya, pemain internasional Maroko itu masih menyisakan kontrak berdurasi 3 tahun di Real Madrid. Harga yang diminta Al Real pun pasti tak akan murah. Sedangkan dari Liverpool, kita mendengar kabar buruk tentang legendanya. Pihak klub telah mengabarkan bahwa salah satu legendanya yakni Alan Hansen sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dilansir Sky Sport, Hansen sendiri merupakan pemain yang memberikan kejayaan pada The Reds di era 1970-an sampai 1980-an. Dirinya tercatat membela Liverpool selama 14 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, Hansen mencatatkan 620 penampilan dan mempersembahkan 8 gelar juara Liga Inggris dan 3 gelar Liga Champions bagi Liverpool. Kini semua elemen yang terlibat di klub sedang mengharapkan kesembuhan bagi sang legenda. Masih dari sepak bola Inggris, klub yang dimiliki oleh Ryan Reynolds, West Ham, dikabarkan belum menyerah dalam upayanya untuk memboyong Gareth Bale. Padahal, sang pemain sudah pensiun sejak tahun lalu. Dilansir di Athletic, hal itu dikonfirmasi langsung oleh rekan Ryan Reynolds, Rob McElhenney. Gareth Bale secara teknis masih tersedia. Saya mengajukan permohonan tahun lalu, dan saya akan memberitahu Gareth bahwa tawaran itu masih ada, katanya. Namun hingga saat ini Bale belum merespon tawaran itu. Dirinya justru kian asik dengan olahraga golfnya.
Dari Inggris kita terbang ke Italia. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan sedang mempelajari kemungkinan untuk mendatangkan bintang muda Barcelona Vitor Roque. Isu kepergian sang pemain mulai mencuat pada akhir musim lalu dan Juve pun berminat menampung Roque. Namun dengan status pinjaman saja. Dilansir Football Espanya, agen Roque, Andre Curry, merasa tidak puas dengan sikap Barcelona yang tidak memberikan menit bermain lebih kepada kliennya. Meski kursi kepelatihan sudah berganti, isu kepergiannya terus berkembang. Juve sejauh ini jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa Roque. Masih seputar Juventus, kehadiran pelatih baru kabarnya akan segera menjadi kenyataan. Thiago Motta dikabarkan bakal diresmikan klub minggu ini. Mengutip dari cuitan Fabrizio Romano, semua persyaratan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Motta akan segera menandatangani kontrak yang berdurasi hingga 2027. Pengumuman resmi kabarnya akan dipublikasikan sekitar hari Selasa atau Rabu. Nicolo Zaniolo sedang berada di persimpangan nasib. Setelah masa-masa yang buruk di Turki dan Inggris, Zaniolo kini sedang mencari klub baru di negara lain. Menurut Football Italia, Villarreal jadi salah satu yang berminat menampungnya. Namun sang pemain justru menunda negosiasi karena memprioritaskan untuk kembali ke Serie A. Menurut laporan yang sama, beberapa klub Italia mulai menunjukkan ketertarikan. Dari mulai Fiorentina, Atalanta, hingga Juventus. Dari 3 klub tersebut, Zaniolo lebih tertarik untuk bergabung Ladea. Namun kepindahan ini akan bergantung pada hengkangnya Koop Meiners. Bergeser ke Spanyol, Real Madrid kabarnya sudah kembali bergerak untuk mendapatkan pemain baru. Setelah kemarin meresmikan Kylian Mbappe, kini Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan bintang Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Kabar ini dikonfirmasi oleh Football Espanya. Menurut laporan, kesepakatan tercapai untuk tahun 2025. Jadi sang pemain tak akan bergabung dengan Madrid musim depan. Wirtz akan bertahan di Leverkusen semusim lagi sebelum nantinya berseragam Al Real musim 2025-26. Rumornya kesepakatan ini akan bernilai sekitar 150 juta euro. Gelandang asal Spanyol Santi Cazorla dikabarkan segera mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional di usia ke-39 tahun. Musim ini akan menjadi musim terakhirnya berseragam Real Oviedo. Sang pemain pun mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan karir di dunia kepelatihan. Dilansir Football London, Arsenal adalah salah satu tujuan Cazorla setelah pensiun. Konon, Cazorla sudah bertemu dengan Mikel Arteta. Pelatih Arsenal itu terbuka untuk menjadikan Cazorla salah satu asistennya musim depan. Sedangkan dari Bundesliga, Bayern Munchen akhirnya mencapai kesepakatan lagi dengan Joao Palhinha. Setelah sempat tertunda selama 6 bulan, kini kepindahan gelandang Portugal itu ke Allianz Arena akan menjadi kenyataan. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Munchen telah mencapai kesepakatan personal dengan Palhinha. Kontrak dan besaran gaji sudah disepakati. Kini tinggal negosiasi dengan pihak Fulham. Kabarnya Munchen akan menawarkan uang sebesar 45 juta euro untuk Palhinha. Setelah berkeliling Eropa, kini kita sajikan berita tentang Timnas Indonesia. Di era Sintayong, skuad Garuda telah menunjukkan progres yang luar biasa. Peningkatan performa tersebut bahkan diakui oleh negara-negara lain dan beberapa tokoh sepak bola dunia. Salah satunya adalah Park Ji-soo. Dilansir Bola Okezon, legenda Manchester United itu kagum dengan pencapaian Timnas Indonesia sejauh ini. Ji-soo pun memuji usaha keras Sintayong dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Semua bisa dicapai asal bekerja dan bersikap profesional. Indonesia kini sudah melakukannya dengan sangat baik di bawah asuhan Sintayong, ujar mantan pemain Queen's Park Rangers itu. Sebagai manajer baru Liverpool, Arne Slot dikabarkan akan membawa beberapa pemain yang pernah bekerja sama sebelumnya. Salah satu yang dirumorkan bakal diboyong adalah Yankuba Minteh. Dilansir Tribal Football, Minteh sendiri sekarang berstatus pemain Newcastle United. Namun dirinya sempat dipinjamkan ke Feyenoord musim lalu. Arne pun puas dengan kinerja Minteh di Feyenoord yang mencetak 11 gol dari 37 pertandingan bersama Feyenoord. Newcastle yang tahu soal ini pun terbuka dengan negosiasi. Salah satu pelatih kenamaan asal Belanda yakni Louis van Gaal akhirnya angkat bicara soal situasi Erik ten Hag yang berpotensi dipecat Manchester United musim panas ini. Dilansir Eurosport, Van Gaal menilai ten Hag sebagai pelatih yang brilian. Pelatih yang juga pernah menukangi United itu merasa bahwa ten Hag seharusnya tidak dipecat dalam waktu dekat. Van Gaal merasa bahwa juniornya itu masih butuh banyak waktu di Old Trafford. Van Gaal yakin bahwa ten Hag adalah manajer yang baik untuk United.
Di sektor bursa transfer pemain baru, Manchester United sudah lama mengincar bek Everton Jarrad Brand White. Dan kini kabarnya sang pemain semakin dekat untuk bergabung dengan United. Dilansir Liverpool Echo, Brand White yang tak masuk dalam skuad timnas Inggris di Euro 2024 memiliki banyak waktu untuk memikirkan masa depannya. Oleh karena itu, kesepakatan dengan Manchester United bisa saja rampung lebih cepat dari perkiraan awal. Kabarnya kesepakatan bisa dicapai sebelum tanggal 30 Juni nanti. Bergeser ke klub Manchester yang lain, ada rumor yang beredar bahwa Julian Alvarez akan meninggalkan Manchester City musim panas ini. Namun berita itu justru ditampik oleh manajemen The Citizen. Menurut cuitan Fabrizio Romano, juara Liga Inggris musim 2023-2024 itu tak berencana untuk melepas Alvarez musim ini. Sang pemain juga kabarnya masih kerasan di City. Dirinya masih mau bermain dan memperjuangkan tempatnya di skuad utama City. Dengan begitu, tim-tim seperti Atletico Madrid dan PSG harus bersabar apabila ingin mendapatkan jasa Alvarez. Newcastle United dikabarkan sedang mencari kiper baru. Beberapa nama seperti David De Gea hingga Aaron Ramsdale pun dirumorkan sedang dalam negosiasi dengan pihak klub. Namun baru-baru ini Newcastle justru diisukan sedang berusaha mendatangkan kiper yang sempat gagal di Liga Inggris. Dia adalah James Trafford dari Burnley. Dilansir Daily Mail, Newcastle bahkan sudah melayangkan tawaran sekitar 16 juta pound untuk sang pemain. Namun Burnley masih berusaha agar The Magpies mau membayar sekitar 20 juta pounds untuk Trafford. William Saliba telah menjelma jadi salah satu bek tengah terbaik di Liga Inggris. Namun dirinya justru enggan melebih-lebihkan pujian tersebut. Saliba malah menyanjung salah satu rivalnya di Liverpool, Virgil van Dijk. Dilansir Tribal Football, Saliba menyebut bahwa Van Dijk telah meningkatkan standar untuk menjadi bek tengah. Entah itu secara kualitas bermain atau sifat di lapangan. Menurut Saliba, Van Dijk juga memiliki aura yang berbeda. Ketika pemain memasuki area pertahanan Liverpool, maka Van Dijk lah yang berkuasa. Keberadaannya di lapangan bahkan sudah bisa bikin striker lawan merinding. Dilansir Football Italia, Presiden Lazio Claudio Lotito melontarkan sindiran kepada Igor Tudor yang baru saja resign dari posisinya sebagai pelatih Lazio. Sang pelatih memutuskan pergi setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Lotito soal strategi transfer. Sang presiden pun sempat mendapat kritikan karena Tudor sebelumnya sudah membawa Lazio tampil di Eropa musim depan. Membalas kritikan itu, Lotito menyebut bahwa pencapaian itu tak seberapa. Karena kalau cuma lolos ke Eropa, Lazio sudah pernah melakukannya sebanyak 15 atau 16 kali. Masih dari sepak bola Italia, Juventus yang tahu bahwa Aston Villa tengah meminati Weston McKennie mulai mengatur siasat. Menurut Calcio Mercato, Juve akan mengizinkan McKennie bergabung dengan klub Inggris tersebut dengan satu syarat. Si Nyonya tua hanya mau melepas McKennie jika Villa mau memasukkan nama Douglas Luiz dalam kesepakatan. Jadi nantinya ini akan menjadi kesepakatan pertukaran pemain. Itu akan jadi kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid telah menimbulkan respon dari berbagai pihak, termasuk dari legenda sekaligus mantan pelatih El Real Zinedine Zidane. Menurut Tribal Football, Zidane percaya bahwa Mbappe akan mudah untuk memenuhi ekspektasi semua orang di Madrid. Zizou juga menambahkan bahwa Mbappe akan memberikan kejutan dan mencetak sejarah baru bagi Los Merengues. Skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong kabarnya bakal mendapat amunisi pemain keturunan baru. Hal itu terkonfirmasi setelah melihat postingan dari pemain keturunan Indonesia Australia Luke Xavier bersama Ketum Umum PSSI Erick Thohir. Dilansir FIFA, postingan itu lantas menambah pertanyaan di kalangan netizen. Lux akan menebar kode menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Biasanya kalau udah salaman sih fix ya, tinggal tunggu konfirmasi saja.